Dan ketika dia ngomong kayak gitu, rata. Pikiran lu aja yang rata, dia bilang. Lu lihat no ke bawah. Jalan yang gua lewatin, yang gua berpikiran itu rata. Ternyata bawah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini gua bakal nyeritain apa? Ya, ini cerita yang memang lu udah sering tanyain banget. Dan kenapa gua akan jarang-jarangin? Karena ya biar nggak terlalu keseringan, yaitu ceritanya Upil ya. Dan buat kalian yang penasaran dengan ceritanya seperti apa, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa lihat di sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Sebat-sebat, jangan lupa ngops juga biar nggak panik cuy. Dan sekarang di Jakarta 2 hari ini hujan terus cuy. Alhamdulillah, termasuk di studio gue juga hujan terus. Jadi tidur tuh lagi enak-enaknya. Dan buat lu yang sering naik gunung sekarang tuh udah pasti udah musim hujan, jadi hati-hatilah ya. Untuk kalian tuh yang sering banyak nagih cerita, bang ceritain Upi. Kenapa gua nggak seringin, dan mungkin nanti pun ada beberapa cerita yang bakal gua up lagi untuk beberapa konten itu kan, kayak ada yang sebelumnya dihapus juga kan, jadi nanti bakal gua ceritain lagi gitu kan. Kenapa nggak gua terlalu seringin? Karena biar lu nggak bosen juga, dan memang stoknya juga udah kayak mau habis gitu kan. Kayak ya nanti kalau misalkan gue ceritain terus-terusan malah nanti habis, gue juga bingung nanti ceritain apa gitu kan. Dan jadi ya udahlah, kalian nikmati aja lah ya. Yang pasti nanti gue bakal tayangin per 1 bulan sekali untuk ceritanya Upi ini. Oke, jadi gue bakal nyeritain tentang, mungkin buat kalian warga Sukabumi tahulah, atau buat kalian yang suka traveling wisata, yaitu Geopark Ciletuh. Dan cerita ini tuh sebelum jadi Geopark Ciletuh. Nah, awal-awal itu gua sama beberapa orang kampung, atau katakanlah ya teman-teman setongkrongan lah cuy gitu kan, ngadain yang namanya kita main ke laut. Nah, laut ini kan namanya Palangpang ya, sebelum Geopark ya sekarang juga masih Palangpang gitu. Kita ada tujuan untuk ke sana. Kenapa? Karena itu salah satu laut yang memang jarang banget diekspos pada saat itu, atau belum yang namanya jadi wisata banget. Dan jalan ke situ pun bisa dibilang itu dulu jelek banget cuy. Sekarang aja udah enak, walaupun di beberapa jalan itu ada spot yang memang udah hancur lah ya, tapi masih worth it lah menurut gua. Ya intinya lu kalau mau ke sana jangan melalui jalur Jampang. Lu kalau jalur Jampang, yaitu jalur rumah gua, udah pasti lu bakal kesiksa banget lu ke Geopark, karena jalannya itu jelek cuy. Tapi kalau lu jalannya tuh jalan Pelabuhan Ratu, itu udah pasti udah enak banget. Dan jalannya tuh kayak wah, syahdu banget lah. Apalagi kalau lu jalannya tuh siang gitu, ngeliat pemandangan kiri dan kanan. Dan jalur dari Geopark ini lu bisa tembus ke Tasik juga setahu gua ya, walaupun gua belum pernah ke sana. Nah, awal-awal itu gue mau yang namanya kayak liburan lah gitu kan. Liburan di pantai ini. Sebenarnya kita tuh totalan tuh banyak banget cuy. Berapa orang ya? Pokoknya nggak tahu lah, banyak pada saat itu. Nah, ketika liburan itu memang ada satu teman kita yang tinggal di sana, dan dia pun punya kayak warung di sana. Jadi kita ke sana nggak prepare tenda. Jadi kayak kita tidur tuh di balik warungnya ini, dan memang luas banget pada saat itu kan. Dan kondisi kita nginep di situ itu kurang lebih 2 malam lah. Di awal-awal itu ya menyenangkan gitu cuy. Gak ada tuh namanya teror horor dan sebagainya, tuh gak ada. Sampai akhirnya ketika kita udah 2 malam di situ. Karena kan setelah 2 malam itu kita pulang lah. Tapi di malam terakhirnya ini, si Kunyuk Upi itu dia bilang, lu mau tempat bagus gak? Tempat bagus apa gitu kan. Dalam hati gue,
ini orang mau ngajak kemana gitu. Ya secara laut di sini bagus, walaupun ada spot yang bagusnya gitu kan. Ini orang mau ngajakin gue kemana nih gitu kan. Tempat bagus apaan? Ya puncak gitu. Puncak maksudnya ya bisa kok dilewatin sama motor juga gitu kan. Wah boleh tuh. Dan kayak ya udah ayo gitu, kapan ya, dia bilang sih besok aja lah gitu kan. Oh ya udah, gue ngikut-ngikut aja sampai akhirnya kebesokan harinya kita tuh bubaran sebetulnya di siang lah, sebelum zuhur kita udah bubaran. Cuman dari sekian banyak orang itu yang ikut cuman 3 orang seingat gue. Sebenarnya 4, cuman pas terakhir itu si temen gue ini tiba-tiba langsung cabut gitu kan. Akhirnya gue berempat nih, gue, Bocana Upi, terus ada salah satu temen gue lagi gitu kan. Pertama tuh 3 motor. Kita dari pantai Palampang ini kita kan naik ke atas, dan di situ pun dia ngasih tahu di sini ada curug, di sini ada curug. Dan ada satu curug tuh yang kalau lu pada ke atas mau ke puncak Dharma, itu tuh ada satu curug, dan itu baru banget diresmiin, nggak terlalu lama, karena terakhir awal-awal pembukaan itu curug yang sebelah kanan itu belum dibuka dulu tuh. Dan gua punya fotonya itu pas zaman-zaman belum dibuka, kayak coba gitu kan. Ternyata itu bagus karena tingkat kedalaman dari si curug itu nggak ada yang tahu, dan ada binatang apa aja itu nggak ada yang tahu juga. Sampai akhirnya kita udah nge-explore beberapa curug di situ, dan gua pun dibawa ke salah satu spot. Jadi ini puncak Dharma nih, kita rekan sendukan. Terus kita jalan lagi terus, itu ada satu spot yang menurut gue jarang banget orang tahu, bahkan orang yang sekarang ke Geopark pun belum tentu nge-explore ke situ, karena jalannya itu nggak bisa dilewatin mobil setahu gue. Ke bawah turun itu ada satu spot pantai, itu keren banget dan bersih banget menurut gue pada saat itu, nggak tahu kalau sekarang ya. Dan itu bagus banget, jadi kayak batu-batu karangnya dan sebagainya. Dan kayaknya nggak bisa diberenangin karena ombaknya lumayan cukup gede untuk di area situ gitu kan. Gue udah ke spot situ dan nggak kerasa nih nge-explore walaupun jaraknya dekat karena nyaman gitu kan. Sampai akhirnya kita kena jam 2 apa jam 3 sore gitu kan. Kita tuh udah sampai itu tuh di sebuah perkampungan. Perkampungannya sih masih normal cuy, maksudnya ya nggak serem-serem banget ya, walaupun di sono rumahnya tuh kayak masih banyak pohon, itu wajar lah. Dan rumahnya pun udah rumah semi permanen, ada yang permanen, ada yang gedongan dan lain-lain gitu kan. Si Upi ini kan melipir nih, melipir, kita ngeres lah di salah satu rumah gitu kan. Nah ternyata rumah ini tuh bisa dibilang kenalan lah gitu, mungkin teman gitu kan, kenalan. Dan dari situ tuh kayak gue numpang ini ya, numpang parkir gitu. Ya udah, lu mau kemana? Enggak nih, ke atas, dia bilang gitu kan. Oh ya udah, hati-hati. Nah gua kira jarak dari rumah ini ke salah satu spotnya itu dekat, dan gue pun tidak tahu tempat tersebut itu tempat apa gitu kan. Kayak mungkin dekat kali ya, maka ditaruh di motor gitu kan. Ya udah tuh kita jalan nih, masih dalam ya desa-desa gitu kan. Terus jalan, mampir lagi lah ke salah satu temennya. Tok 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 gitu kan. Lu Pi ngapain gitu kan? Gue minjem tenda dong, dia bilang. Jam tenda sama nesting dan sebagainya. Oh ya udah, ada. Kita prepare lah pada saat itu. Lah, dia orang prepare ngapain gitu kan? Gua dan satu temen gua kayak saling tatapan. Kita mau 1 malam lagi nih. Gua kira bakal pulang malam gitu kan. Ya udah, kita mah nggak banyak tanya gitu kan. Kayak besok juga kita pengangguran kagak jelas juga. Jadi mau pulang 2 hari, 3 hari, seminggu lagi juga masih gas terus gitu. Sampai akhirnya dia udah prepare kurang lebih jam 4 lewatan gitu kan, kita mulai jalan nih. Di situ pun nggak ada pertanyaan kayak lu mau kemana gini-gini, nggak ada. Kayak udah hal yang ya normal lah, namanya orang minjem barang gitu, dan mungkin udah percaya juga, jadi dikasih aja. Dia bawa ransel, dia melipir lagi ke warung, beli beras, beli ikan asin dan sebagainya gitu kan. Kayak wah, ini orang kayak mau ngajakin ngeliwet gitu kan. Tapi ya udahlah, kita mengikut aja. Singkat cerita, kita jalan nih, udah 1 jam jalan. Sebetulnya gue tahu gitu, karena kenapa gue tahu tuh kayak setelah dari situ tuh gue udah ke situ lagi. Jalurnya untuk ke Bukit Tumpeng ini itu gede banget cuy. Jangankan motor, mobil pun bisa. Pada saat itu jalurnya memang jelek, maksudnya kayak batu-batu gitu kan. Walaupun sekarang gue nggak tahu jalurnya kayak gimana. Itu mobil tuh bisa. Jadi pas gue sama si Upi awal pertama kali ini kita melipir nggak jalur jalan situ gitu kan, kayak melipir set. Oh kemana nih gitu kan. Awal-awal masih aman,
masih perkebunan, ya kebun-kebun orang lah gitu kan. Terus sudah lewat kebun-kebun, mulai masuk ke kebun karet. Dah normal lah, dekat rumah gue juga banyak kebun karet gitu kan. Kemana ya? Dan itu jalan udah 1 jam lebih. Ya karena jalannya pun nggak kayak naik gunung ya, turun naik gunung begini nggak ada. Itu masih normal. Akhirnya gue baru lah ngebuka. Mau kemana sih? Gue bilang. Kok kagak nyampe-nyampe gitu kan. Ya udah sih, ikut aja, lu tempat bagus kan, dia bilang. Iya, gue tahu tempat bagus, setidaknya kasih tahu lah. Ya udah, gue mau kasih tahu, kita mau ke salah satu bukit. Namanya bukit apa? Katanya sih orang sini bilangnya Bukit Tumpeng. Ya walaupun banyak yang bilang ada yang namain Bukit Piramid dan sebagainya, itu terserah mereka lah. Yang penting intinya kita mau ke bukit, dia bilang gitu kan. Oh ya udah. Di awal obrolan ini gue nggak ngelihat satupun bukit. Kalau gunung kan kayak, oh gue mau naik ke gunung A nih, lihat, oh itu gunungnya, atau oh itu bukitnya. Ini kagak kelihatan sama sekali, cuman pirutan aja. Kemana ya? Kita terus jalan sampai akhirnya maghrib. Maghribnya kita ngeres kan, ngeres dulu. Ya udah ngeres kan, dan di situ pun ternyata dekat mata air, seolah dia kayak tahu, udah pernah ke situ gitu kan. Wah si Kunyuk udah tahu nih. Dan di situ pun ada saung. Akhirnya dia sholat maghrib dulu kan, dan udah selesai sholat, kita lanjut lagi jalan. Kita masih belum ada yang makan berat dan lain-lain, kayak masih normal-normal aja, karena perjalanan pun enggak yang terlalu capek banget sih kalau rata gitu kan. Kita terus jalan, makin kesini itu makin rapat nih vegetasinya. Dan pada saat udah mulai gimana ya, bisa dibilang gua nggak tahu itu lokasinya di mana, kok suara ombak kedengeran. Gue bilang ini jauh kali ya, kok suara ombak kedengeran. Mungkin gue halu kali gitu kan, kayak nggak mungkin. Karena kalau lu kondisinya dari Geopark, lu mau ke Bukit Tumpengnya itu kayaknya sebelah kanan deh. Lu belok melipirnya ke sebelah kanan, nggak sebelah kiri. Dan kalau kenapa gue bilang sebelah kanan, kalau sebelah kiri lu tembus ke laut itu mungkin, tapi kalau sebelah kanan setidaknya lu harus ngelewatin satu jalan raya dulu, harusnya ya. Akhirnya ayo udah bodo amat, gue jalan terus. Sekitaran jam 8 itu kondisinya gue belum melihat bukitan. Dan si gebleknya kan ke situ tuh kita nggak bawa headlamp, nggak bawa senter, dan penerangan itu cuman satu dari si Upi doang. Dan kondisinya pada saat itu pun kita punya handphone poliponik, lu tahu nggak, kayak Nokia 2100, 2300 yang kayak begituan lah. Dari situ kan kayak anjir, gimana nih? Ya akhirnya kayak ya udahlah kita ngikutin sampai akhirnya dia berhenti di salah satu pohon. Ternyata pohon itu adalah pohon jambu. Kita metik dulu nih jambu. Tuh ada pohon jambu. Gue bilang, pohon siapa nih? Ya petik aja sih, namanya juga di alam. Lu maling ya? Kagak maling, udah lu petik aja. Tuh gue juga tahu ini lokasinya di mana. Lu petik aja. Ya gue nurut dong. Udah petik aja, kan kita nggak bawa buah nih buat cuci mulut nanti enak gitu kan. Biar lu nggak boker-boker juga gitu. Ya udah gue mau petik aja, dan emang mateng gitu kan. Petik, masukin sambil makan jambu nih. Gimana, seru kan? Iya gue bilang seru sih, tapi kan malam gitu, nggak bisa ngeliat pemandangan sekitar. Ya udah makanya nanti lu lihat nih pemandangan pas paginya. Dan gue nanya kan, gue bilang masih jauh nggak? Enggak kok, dikit lagi. Gue jalan nih terus. Kurang lebih itu jam 9 kita, gue kagak tahu di mana. Gue capek nih, gue udah mulai ngerasa ngeluh nih. Ini kita mau tidur di mana sih? Atau perjalanan masih berapa lama lagi gitu kan? Udah bentar lagi, paling sejaman lagi lah. Lu yakin lu mau ngajak gue ke bukit? Dari tadi aja ini jalan rata terus. Dan ketika dia ngomong kayak gitu, rata. Pikiran lu aja yang rata, dia bilang. Lu lihat no ke bawah. Jalan yang gue lewatin, yang gue berpikiran itu rata, ternyata bawah itu yang setelah gue lewatin itu nanjak cuy. Memang nanjaknya gak terlalu parah, kayak lah kok nanjak gitu kan. Gue sama temen gue tuh kayak, dia pun ngerasa sama si temen gue ini, kayak iya kok nanjak ya. Ya udahlah gitu kan. Ya udah gue bilang jalannya cepetan lah, gue pengen buru-buru sampai gitu kan. Yaelah nikmatin lah, siapa tahu lu nanti nextnya tuh kayak suka gunung bla bla gitu kan. Kayak gue cuman begitu doang. Kita terus jalan sampai akhirnya kita ngeres dulu karena gue udah capek banget gitu kan. Gue bilang masak mie, lapar banget perut gue. Ya udah oke masak mie cetrek. Dan ketika Upi lagi masak mie, gue pengen kencing dong. Udah gue kencing lah, lipir set,
Jadi ada pohon mungkin segede badan gua, itu nggak terlalu tinggi juga, kayak pohon akasia gitu. Gua kencing tuh, set gua kencing, tiba-tiba ada lampu. Gua kira, pikiran gua pada saat itu, walaupun gua jalan selama 2 jam 3 jam itu, gua nggak nemu satu perkampungan atau gelap gulita lah. Dan penerangan itu cuma dari senternya atau headlampnya si Upi ini doang. Gua ngeliat, wah ini akam sih kali, mungkin lagi ngobor burung atau kayak lagi berburu burung gitu kan. Biasanya kalau di kampung itu ada yang namanya ngobor burung tuh, nyari burung pakai getah gitu kan. Oh mungkin orang lagi pada ngobor kali kan. Ya udah tuh gue cuek makin kesini kan senternya kayak ngarah seolah mau dateng gitu. Terus nah yang harusnya gua kencing ini ke jalur, kalau dia maju terus makin dekat, otomatis harusnya di jalur yang benar. Kok tiba-tiba melipir nih? Kok ini orang melipir? Ada jalan kali ya di situ ya? Gue nggak terlalu nggak juga, orang malam gitu kan. Ya mungkin kali. Gue kondisi masih kencing cuy, dan itu kencing lumayan cukup banyak gitu kan, kayak ya udah. Gue nggak enak dong kalau tiba-tiba ngelewat depan gue pas gue lagi pipis gitu kan, kayak wah berabe urusannya gitu. Ya udah gue buru-buru tuh, udah kelar, gue masih merhatiin si lampu ini yang awalnya tuh kayak lampu, ya lu tahu lampu-lampu obor gitu kan. Set, kok makin lama makin ke atas, makin ke atas, makin naik ke tinggi ke atas. Gue cuman bisa bengong doang. Lah, kok naik gitu kan? Apaan itu? Disebut kunang-kunang ya lampunya gede, disebut bukan kunang-kunang juga. Iya, bukan gitu kan. Gue dari situ langsung ngibrit dan gue langsung bilang, Pi, itu apaan terbang di atas gitu kan. Pi langsung nengok, udah biarin aja, dia bilang. Ya itu apaan? Ya udah biarin aja sih, biarin aja, orang dia mau terbang suka-suka dia lah. Udah deh yuk, nih mie udah jadi, dia bilang kan. Makan tuh. Nah si temen gue juga kayak nengok kan, apaan ya? Ini bocah emang agak pendiam, maksudnya nggak terlalu banyak ngomong gitu kan, kayak ya udahlah gitu, masa bodoh. Toh juga itu bukan sesuatu hal yang demit atau munculin wujudnya gitu kan, kayak udah bodo amat. Akhirnya kita makan, dan setelah makan itu mulai kecium nih, kita kan nyembat ya. Dan kondisi pada saat itu kita bawa daun kaung cuy, rokok daun kaung. Buat lu yang pernah nyobain gitu kan, dan di situ pun gue kayak enak nih gitu kan, rokok tuh daun kaung. Memang agak sedikit panas ke bibir ya, ke bibir tuh panas banget gitu kan merokok. Yang tadinya rokok daun kaung tiba-tiba makin kesini kok baunya bau kemenyan gitu kan. Gue ngeliat tembakau normal, ininya pun daun kaung biasa aja gitu, dan baunya pun harusnya nggak kayak gini. Gue matiin tuh. Upi nanya, ngapain lu tumben-tumbenan dimatiin gitu kan? Kok bau menyan ya Pi? Gue bilang gitu kan. Iya nih bau menyan gitu kan. Upi kayak ngendus juga kan. Iya sih, rokok lu kali campur menyan. Gila kali lu, gue bilang rokok gue campur menyan. Enggak kok gue bilang gitu kan. Ya udah biarin, terusin aja ngerokok. Gue ngebakar rokok lagi, tapi gue nggak ngerokok daun kaung karena udah nggak enak lah pada saat itu, karena gue ngenyot itu bau menyan itu kayak masuk ke hidung gitu, kayak gue hirup. Gue ngerokok kretek lain, gue ngerokok dan bau itu masih ada kan. Jadi kayak ngilangin, sebenarnya gue nggak permasalahin tentang bau menyan tersebut ya, kayak masa bodoh aja. Gue bilang, aduh nggak enak nih. Gue baru ngerokok berapa isep dong, gue langsung matiin. Tumben lu ngerokok nggak ini? Gue bilang, pergi dari sini. Gue bilang risih banget nih gitu kan. Ya udah yuk, dia bilang. Kita beres-beres nih, set. Akhirnya kita mulai jalan. Kondisi kan Upi depan, temen gue, dan gue paling belakang. Dia udah jalan duluan nih. Sebenarnya jarak kita tuh nggak terlalu jauh lah, kayak setengah meter 1 meteran gitu kan. Dia udah jalan, gue jalan juga. Di belakang itu ada yang nanya pakai bahasa Sunda. Balik kemana Jang? Mau kemana kurang lebihnya gitu kan. Mau kemana gitu kan. Gue nengok, badai ke Bukit Tumpeng. Gue bilang mau ke Bukit Tumpeng gitu kan, sambil nengok. Tak. Upi langsung bilang, lu ngomong sama siapa Nyet? Dia bilang gitu kan. Gue langsung nengok lagi. Gue tadi kayak ngedenger orang dah. Gue gituin kan. Tadi ada yang nanya kita mau kemana gitu kan, kayak suara bapak-bapak negor. Gue bilang gitu. Udah lu kalau denger apa-apa kagak usah ditembalin, dia bilang gitu kan. Lah emang siapa gitu kan. Dan temen gua pun, dia pun ngedengar gitu cuy, kayak iya tadi ada yang ngomong gini-gini kan. Iya tuh kan, gue bilang gak salah dengar juga.
Ya udah pokoknya kata si Upi tuh kalau misalkan ada yang nyapa atau apapun jangan lu tembalin daripada lu nanti ketakutan. Dalam hati gue ketakutan apaan nih gitu kan. Ya udahlah kita jalan lagi. Tiba-tiba ada yang nyeletuk lagi Hati-hati ya. gitu kan. Hati-hati. Gua nengok lagi dan lu tahu di belakang itu ada manusia. Gua nggak tahu itu manusia atau bukan ya. Intinya ada satu sosok gelap kan. Karena senter si Upi ini lagi ke depan gitu. Senter si Upi ini lagi ke depan. Gua nengok. Itu siapa? Kenapa gue bisa itu lihat satu sosok? Karena ada bagian di mana perwujudannya putih gitu. Upi langsung kayak soalnya nyenterin juga set dan nyenterinnya itu langsung ke si sosok yang kelihatan ini. Ternyata itu adalah kakek-kakek tua bangka. Jenggotnya panjang putih semua dan yang kelihatan tadi gue lihat itu jenggotnya panjang sampai ke tanah cuy. Dari situ anjir. Tapi perwujudannya itu kayak manusia cuy. Gue nggak terlalu takut. Kalau dibilang kenapa nggak terlalu takut, memang pada saat itu gue pun di kampung gue itu masih ada saudara lah keluarga gitu. Itu nenek-nenek temennya saudaranya nenek gue gitu masih bongkok begini ada gitu, masih nemuin, bahkan sekarang pun masih ada nenek bongkok kayak gitu, kayak ya nggak terlalu hal yang menyeramkan juga gitu kan. Dan dari situ Upi langsung lari ke depan. Dan pas lagi lari ke depan itu gue kan masih kondisi masih ada depan sama si kakek itu kan, kayak nengok satu sama lain. Nyerobot ke depan dia ngedorong gue, badan gue jatuh dong. Si geblek ini orang ngapa gitu kan. Upi langsung di kayak gue langsung ngomong, ngapa sih lu dorong-dorong gue kagak jelas banget, tiba-tiba lari dan langsung ngedorong gue gitu kan, kayak gue bilang apaan sih lu nggak jelas banget. Upi itu nggak nembalin omongan gue. Upi kayak ngomong rek naon sih ya gitu kan, udah jangan ngikutin gue ini ya, kayak lu mau ngapain di sini, udah jangan ngikutin gue, jangan apa-apain saudara gue gitu kan. Sosok kakek-kakek itu yang gue perhatiin, yang awalnya normal tiba-tiba makin diperhatiin kok makin nyeremin. Makin kesini keriputannya tuh kayak makin parah dan makin nyeremin. Yang tadi bola matanya normal nih kayak gini, itu makin kayak ke dalam dan kayak hilang aja gitu bola matanya tuh, kayak semua jadi hitam semua gitu. Lah itu kenapa jadi aneh begitu gitu kan, kata gue astagfirullahaladzim itu apaan. Dan lu tahu nggak, Upi ngambil kayak batu gitu, diambil sama dia, dilempar. Pergi kagak lu? Kalau kagak pergi gue bagal, dia bilang gitu kan. Sosok kakek itu kayak langsung melotot terus kan gitu. Gue masih normal pada saat itu, masih kayak ini orang nakut-nakutin apa gimana, atau emang orang gila atau gimana, gue nggak paham gitu kan. Sampai akhirnya itu sosok kagak kabur, dilempar sama si Upi pakai batu. Dek. Kena dan kenanya tuh kayak tapi dia nggak kesakitan. Jujur gue kalau dilempar tuh batu, karena batunya gede cuy, sakit lah dan teriak. Dan lo tahu nggak, sosok kakek-kakek itu yang tadi awalnya kayak manusia biasa, kayak set ngegedein gitu, kayak anjir ini apaan gitu kan. Dan tiba-tiba kayak keluar kepulan asap dan itu jadi bola api yang gue lihat kayak sebelumnya, dan itu muter-muter dan itu ngeluarin suara, pergi kalian dari sini. Kayak seolah itu sosok nggak seneng dengan kedatangan kita gitu kan. Penggap pergi lu kira ini tempat punya lu gitu kan, kayak ditembalin. Udah yuk jalan lagi, lu depan. Nah kondisinya kan kayak udah nggak dipeduliin. Nah sedangkan itu bola api itu masih di atas aja muter-muter. Jadi kondisi awalnya tuh Upi depan, temen gua dan gua kan. Nah jadi sekarang tuh ditukar, set Upi belakang, gua dan temen gua harusnya. Nah temen gua ini kagak mau lu aja yang depanan gitu kan. Lah ngapa jadi gua? Lah kagak mau, udah lu aja. Ya udah dah, gua bilang nggak apa-apa, gua depan tuh, set depan jalan nih. Upi nih sebelum pas kita jalan tuh dia bilang, nanti di depan ada pertigaan, kita belok kiri. Oke, gua denger tuh. Gua nggak tahu gimana, sampailah di pertigaan itu. Gua inget banget pas mau belok kiri itu, oh iya belok kiri kan. Tapi kaki gue ngelangkahnya ke kanan. Dan yang aneh adalah kok tiba-tiba Upi ada depan gue gitu kan.
oh iya si Upi gitu kan. Gue nggak tahu pada saat itu mungkin udah kecapean kali, oh Upi ada depan gue, ya gue ngikutin aja gitu kan. Dan nggak lama dikejar tuh sama si Upi, lari, ditarik baju gue, ini set. Si bego dia bilang, kan udah gue bilang pertigaan belok kiri, lu ngapa jadi belok kanan? Lah lu bukannya di depan, lu lihat di depan lu siapa? Pas gue lihat lagi cek, itu cuy, di depan gua ada pocong. Dan itu kondisinya gua nggak ngeliat ya mukanya kayak gimana, tapi pakaiannya tuh atau kain kafannya tuh kayak kotor dekil banget. Terus astagfirullahaladzim. Nah pas ketika gua ngeliat pocong itu gua baru gemeteran cuy. Astagfirullahaladzim, gua dari situ langsung kayak Evi, ya lu lagi ngapain ke situ-situ gitu kan. Hanya ditarik dan kita balik lagi gitu kan, balik lagi arah. Dan dari situ gue langsung ngedeketin si Upi aja nih. Dan temen gue pun termasuk. Dia tuh kayak kita jalan kondisi Upi depan, tapi kita megangin, saling pegangan lah gitu kan. Kayak lu apaan sih risik gitu kan. Pi gue udah takut Pi, dari tadi kita jalan kagak nyampe gitu kan. Dari jalan dan singkat ceritanya kita sampai lah. Dan ketika sampai, orang camp di bukit harusnya di atas bukit dong. Dan itu cuy, gua gak ketemu sama memang di atas kita tuh udah ada bukit gitu kan. Kayak gue mesti ngecamp di bawah ya, ini orang dablak apa gimana gitu kan, kagak jelas banget. Ya udahlah gue bilang, yang penting kita istirahat. Upi prepare tenda, terus kita gelar tenda, dan di Upi pun langsung masak. Di situ pun ada kayak mata air juga, kita masak. Udah tuh kita nyantai. Dan kondisi pada saat itu jam 10 atau jam 11-an gitu kan, udah lumayan. Dan tadinya sih gue pengen istirahat, cuman berhubung karena memang belum bisa tidur gitu kan, kayak ya udahlah gitu. Kita ngobrol dan gue nanya, yang tadi apaan sih gitu kan. Yang pertama gitu tiba-tiba bola api. Ya gue juga mana tahu tiba-tiba bisa jadi bola api. Ya mungkin itu buat nerangin daerah sini kali. Dia bilang gitu. Lah kata gue udah kayak lampu penerangan aja. Ya udah, lu tahu kan bola api terang juga kan tadi. Iya sih. Terus tadi yang pocong itu kenapa bisa begitu? Kagak tahu. Ya makanya dia di depan itu ngalangin jalan biar lu nggak lewat situ. Tapi lu ngikutin aja. Itu mau nyesatin lu. Emang bisa disesatin sama setan, gue bilang gitu kan. Ya terus aja lu ikutin, kemana tuh tembusannya? Ya, emang kemana? Gue tanya kan kayak kepo. Ya coba aja lu son. Kagak mau gue bilang. Akhirnya kita ngobrol bercanda gitu. Kurang lebih jam 1-an kita mau tidur nih, karena kita pengen ngejar tuh kayak besok pengen ngeliat yang namanya sunrise gitu kan, sunrise di Bukit Tumpeng. Udah nih kita istirahat dan tidur lah kita. Nah pas lagi tidur ini itu nggak ada sebuah gangguan, ada sih kayak suara-suara doang, dan ya udahlah masa bodoh. Bangunlah kita jam 3 apa jam 4 gitu kan, jam 3-an lah. Jam 3 kita bangun, sampai akhirnya pas kita bangun cuy, dia kayak bangun kayak orang mau samit aja gitu kan. Ayo baru bangun. Pas gue liat jam, anjir masih jam 3, mau kemana sih? Udah bangun ayo kita jalan lagi, dia bilang kan. Nah dari situ kan gue bangun, gue nurut aja kan. Akhirnya kita jalan. Pokoknya kita udah beres-beres, udah sarapan roti dan sebagainya, kita jalan. Nah buat kalian yang ke Bukit Tumpeng, kalau kalian melalui jalur yang memang bisa dilalui kendaraan, kalian pasti ngeliat beberapa bangunan itu ada yang kosong. Kayak mungkin rumah warga, bekas rumah warga, atau bekas villa, atau mau dijadiin homestay kayak gitu, gue nggak tahu. Di situ tuh ada bangunan. Nah di situ yang awal gue ketika naik itu gue ngeliat warung kok masih buka jam segini warung. Mungkin karena tempat wisata gitu kan, jadi wajar aja. Yang awalnya gue di belakang, gue tiba-tiba lari. Siapa tahu ada gorengan nih gitu kan, gue lari set. Ciupi udah teriak, mau kemana lu, cepet-cepet banget gitu kan. Gue kagak ngedengerin tuh. Truk. Di situ ada ibu yang jaga warung, dan bahkan di situ ada gorengan juga gitu kan. Gue bilang, Bu pengen gorengan gitu kan. Oh iya silakan, udah mateng juga nih gitu. Gue makan tuh 1, 2. Aneh, kok bocah berdua kagak ngikutin gitu kan. Dan pas gue tengok, kok nih bocah-bocah malah pada diem. Gue teriakin dong, Pi sini lu berdua, gue bilang gitu kan. Sini. Itu bocah berdua masih diem aja. Bodo amat dah, gue makan sekitar 3 gorengan. Gue udah makan, terus gue juga pesan kopi kan, gue minum. Aduh anjir, itu langsung ngerokok, nikmat banget gitu kan, enak banget. Udah nyantai begini, tuh orang masih kagak, kayak masih diem aja gitu kan. Ini orang kenapa ya pada diem? Gua tuh langsung lah ngedeketin ke mereka berdua. Gue bilang, Bu bentar Bu ya, saya manggil temen saya dulu gitu kan, nggak tahu nih ada apa gitu kan. Oh iya silakan gitu. Gue manggil, ayo Pak makan gorengan, gue bilang gitu. Gorengan apa? Dia bilang,
Temen gue pun, lu tahu nggak, dia bilang gitu, yang lu datengin itu apa? Dari situ kayak, wah kok ada yang aneh gitu kan. Upi tuh cuman ngejenggut pala gue gini, lu lihat son, itu bangunan kosong gelap gulita, dan yang gue lihat itu warung gitu kan. Gue nengok gini, kok bisa, tadi perasaan ini dah warung gitu kan. Dan setelah gue sadar, gue ditarik apa nih, sini lu. Dan di meja itu ada tanah, gue agak tahu tanah apa, terus ada kayak ya semacam kayak kayu kayak gitu. Anjir, gue makan kayak ginian gitu kan. Gue coba lolotin pakai jari nih biar muntah lagi, kagak muntah cuy. Susah banget keluar gitu kan. Memang bukan kayak belatung kayak gitu, gue nggak tahu ya, kayak anjir kok nggak bisa. Ya udahlah, lu udah terbiasa makan tanah kali, udah biarin aja. Makanya besok kalau lu ngeliat sesuatu yang ganjil di hutan, jangan yang langsung lari, jangan yang langsung tiba celamitan gitu kan. Gua aja yang udah sering kesini, gua tahu di sini tuh kagak ada warung. Tiba-tiba lu lari, ya gua kira kan tahu orang itu jelas banget sih. Gua kira lu juga ngerasa kalau itu warung. Kan tadi kita udah sarapan di sono, ngapain juga lu harus makan. Jadi kita lanjut jalan lagi lah. Nah, lanjut jalan lagi mungkin sekitaran 1 jam itu sebelum subuh. Sebelum subuh ini gue belum tahu itu lokasinya di mana. Gue bilang udah yuk, gue mau sholat subuh dulu gitu kan. Sholat subuh dan yang sekarang jadi parkir motor untuk ke Bukit Tumpeng itu sebelahnya itu adalah kebun karet cuy. Nah di kebun karet ini itu tuh ada bola api lagi cuy. Pi, itu bola api yang semalam bukan ya gitu kan. Gue bilang sini nengok, iya kayaknya tuh, biarin aja, nggak bakal berani ini, dia bilang gitu kan. Nah tiba-tiba si bola api itu ngedeketin, terus lari ke puncak Bukit Tumpeng, dan itu apinya tuh kayak gede banget, kayak mau kebakaran gitu. Ya anjir, keren banget gitu kan. Dan setelah gue bilang keren banget, itu jadi ada sosok yang duduk di puncak Bukit Tumpeng, dan sosoknya tuh gede banget. Dari situ gue langsung kaget tuh, kayak astagfirullahaladzim, kenapa tiba-tiba jadi gede banget gitu kan. Dari situ Upi, no yang lu bilang keren, soalnya lu samperin gitu kan. Wah gila aja kali lu, gebek gitu kan. Dan gue udah mulai kayak parno, takut parah gitu kan. Gue bilang, Pi, ini kita masih jauh gak sih, atau kita mau kemana lagi? Ya Allah, puncaknya, dia bilang nanti kita bakal melihat sunrise di sono. Gila kali lu, kita harus duduk bareng sama itu demit gitu kan. Kata gue, oh, udahlah, gue di sini aja lah, di sini gue udah bagus gitu kan, kali di sini juga kelihatan. Kagak, kita jalan, dia bilang. Dan mau nggak mau kan, karena dipaksa, toh kalau gue nggak ikut pun gue di situ sendiri, teman gue bakalan ngikut, dan itu bukan pilihan terbaik juga menurut gue. Akhirnya gue ngikut terus jalan, dan sampailah. Jadi untuk ke Bukit Tumpeng ini, itu kanan jurang kiri jurang, jadi lo kepleset kelar. Dan pas udah sampai di jalan yang rata walaupun kiri kanan jurang, dan gue nengok ke atas, sosok itu tiba-tiba ngilang. Gue nggak tahu, dan gue pun nggak dikasih tahu sama Upi kapan ngilangnya gitu. Gue kayak ngucek-ngucek mata, bener nih udah hilang. Ternyata bener udah hilang. Dan singkatnya, gue naik tuh karena gue nggak tahu ya sekarang itu udah enak apa enggak. Itu tuh nggak ada akses kayak webbing dan sebagainya. Dan sekarang itu mungkin pas terakhir gue sebelum covid itu, pas covid itu gue ke situ, jalurnya udah ada kayak ya dibikin enak lah gitu kan. Kalau dulu tuh nggak ada, anjir, bener-bener ngerayap gue. Dan ngerayapnya tuh make rumput. Jadi kalau rumputnya tiba-tiba los, kelar udah gitu kan. Dan gue pun ada fotonya pada saat yang pas covid itu gitu. Gue naik dan sampailah di puncak. Gue kira spotnya itu gede cuy. Spotnya itu sebenarnya cuma cukup buat 2 orang, tapi kita maksain 3 orang. Jadi kayak dempet-dempetan gak jelas gitu kan. Gue bilang, anjir, kita saling pegangan, kalau jatuh itu kelar. Dan tapi itu the best moment menurut gue. Itu sunrise-nya tuh bener-bener keren banget. Dan sampai akhirnya kita ngerokok di situ, dan kita pun udah masak kopi kan sebelum-sebelumnya gitu. Nih ngopi-ngopi gitu kan. Wah, itu gue bener takjub banget. Dan sampai akhirnya view-nya tuh kayak laut. Wah, gokil sih, keren. Dan dari situ pun kayak gue lama tuh, karena kalau dulu kan belum seramai sekarang ya, jadi nggak akan ngantri, kita nyantai aja sekarang PA. Dan lu bayangin, gue di situ mulai dari terbitnya matahari sampai jam 8 siang kayak orang kehipnotis, dan udah kepanasan kan, kayak udah pulang lah kita. Dan ketika pulang ini lu tahu nggak, jalan set
Dan sampai ke rumah temennya yang ngasih tenda ini, lu tahu nggak? Cuman setengah 1 jam gitu. Itu udah sampai. Sedangkan gue kayak dipelipirin dulu. Dan ada satu spot dia tuh ngasih tahu nih rumah yang semalam tuh. Dan di situ ada beberapa rumah kayak villa gitu. Nah ini banyak yang kosong gitu. Dan ketika itu pun gue dikasih tahu, noh tadi kita melipirnya jalan sono. Gue bilang, wah lu geblek lu Pi, gue bilang. Lu niat banget ngejailin gue bilang kan. Lu mah emang kagak ada kapok-kapoknya kalau ngejailin gue bilang kan kayak gitu. Dia cuma senyum, udah yuk pulang yuk ke rumah, gue kangen masakan emak, dia bilang gitu kan. Ya udah ayo pulang, kagak ada nih istilah mampir-mampir lagi. Iya benar, sekarang pulang. Dan singkatnya kita ngebalikin tenda, terus ngambil motor dan sebagainya. Akhirnya kita pulang lah. Dan alhamdulillah kita ketika pulang itu kita masih dalam kondisi siang kan, dan nyampe rumah pun itu nggak yang namanya kemalaman. Dan dari situ kayak emang nih awal-awal jalan sama di manusia tuh ada aja gitu. Dan kondisi pada saat itu pun gue nggak terlalu takut atau serem tuh, kayak ya penampakannya nggak parah-parah banget lah cuy. Dan apalagi kalau sekarang buat kalian yang mau ke Bukit Tumpeng ya menurut gue silahkan aja, tapi kalian hati-hati karena jalurnya itu benar-benar parah banget sih. Gua nggak tahu sekarang udah ada pembatas atau gimana, tapi untuk kalian yang mau nyoba ke sana silahkan karena menurut gua view-nya pun bagus. Walaupun sebenarnya untuk ke Geopark itu ada beberapa spot yang belum ke expose juga, mungkin ada sebagian yang udah tahu, ada sebagian yang belum, tapi kebanyakannya masih sedikit lah yang tahu. Itu banyak banget tempat bagus karena dulu pun gue sering-sering explore juga gitu kan. Dan sekarang aja jarang karena tempatnya udah tahu, dan tempatnya juga beberapa tempat tuh udah rame. Bahkan curug-curug yang dulunya sepi sekarang udah jadi tempat wisata cuy gitu. Jadi ya udahlah, kayak bosen aja. Gue sebelum lu pada ke situ gue udah pernah gitu, walaupun ya banyak orang yang tahu juga gitu kan. Dan mungkin ceritanya cukup sekian aja cuy. Segala sesuatu yang positif dari cerita ini silahkan kalian ambil, yang negatifnya silahkan kalian buang. Gue Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.